Kesaksian Kristen di Indonesia sama Kristen di China itu beda. Ya, kesaksian Kristen di Indonesia itu ada masalah dijawab tepuk tangan jemaatnya. Kesaksian di China mereka ibadah sembunyi dikejar-kejar mau dibunuh sama tentara. Kesaksian di sana seorang anak yang ikut Tuhan sungguh-sungguh sembunyi dari orang tuanya. Dia punya iman kepada Kristus. Satu saat tiap hari dia disiksa sama orang tuanya saudara. Karena dia ikut Yesus. Tapi dia tetap percaya, dia tetap ikut Tuhan. Satu saat waktu dia mau berangkat di sekolah dia ditabrak dan meninggal di tempat. Kalau Kristen di Indonesia dengar begini dia bilang ya Tuhan tidak beserta. Tapi ketika dia mati orang tuanya bertobat. Mama papanya terima Yesus. Dan hampir setiap minggu mereka mengajak jiwa baru, kurang lebih 6-7 jiwa baru. Seringkali ada yang harus dikorbankan untuk Tuhan. Kekristenan berbicara tentang pengorbanan, amin. Kita nggak bisa bicara ikut Tuhan kalau kita nggak mau bayar harga. Orang Kristen yang benar harus mau bayar harga. Ketika saya percaya Yesus, semua udah dengar kesaksian saya ya. Udah pada dengar? Halo, ada orang di sini? Ya, banyak yang belum dengar? Oh, banyak ya. Banyak jiwa baru berarti ya. Haleluya ya saudara ya. Iya, nama saya Debbie Basir, tapi saya nggak ada hubungannya sama Abu Bakar Basir. Dari latar belakang yang sama, papi saya haji dan saya terima Yesus tahun 95. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan. Yesus berkata bahwa kekristenan itu pilihan, ya. Kalau bukan Allah yang pilih kita nggak mungkin. Makanya Yesus berkata, ya bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Jadi kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Kalau Anda tidak dipilih Tuhan, Anda tidak akan ada pada hari ini di sini. Bilang kanan kirimu, kamu tuh dipilih Tuhan loh. Ya, kalau kita nggak dipilih Tuhan, kita nggak ada saudara. Akhirnya saya dari kecil sudah diwanti-wanti sama papi saya jangan berteman dekat sama orang Kristen, apalagi pacaran. Kalau kamu sampai jatuh cinta sama laki-laki Kristen, apalagi menikah sama laki-laki Kristen, dengar kata papi saya, lebih baik papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Dan itu tertanam di dalam benak saya. Dan saudara nggak usah heran ya, waktu saya jadi Kristen papi saya bilang gini, papi kalau bunuh kamu, papi dapat pahala loh di sorga. Saudara bingung ya, kok bisa ada orang punya pemahaman begini? Kita lanjutin dulu baca biar saudara nggak usah bingung ya. Baca ayat 2 dan 3 saudara. Ayat 2 berkata begini dengan suara yang keras, baca jadi nggak usah tanya lagi. 1, 2, 3. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yesus sudah menuliskan hal ini. Jadi nggak usah heran, nggak usah tanya. Kenapa dibom, kenapa dibunuh kok dapat pahala. Nggak usah bingung lagi, Yesus sudah kasih tahu. Ini nubuatan yang Tuhan tulis dan sudah terjadi. Ya. Jadi waktu saya baca ini saya sudah nggak heran lagi. Kenapa? Yesus sudah menulis. Dia bilang apa? Mereka akan berbuat ya demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun anak. Mereka nggak kenal Tuhan. Nggak kenal jalan-jalannya. Ada saatnya kamu akan dibunuh, bahkan ketika engkau dibunuh, ya dia berpikir dia berbuat bakti pada Allahnya. Papi saya bilang, papi kalau bunuh kamu, papi dapat pahala di sorga. Saya sudah nggak bingung dan ini lagi bertanya kenapa Tuhan. Memang Tuhan sudah ngomong, udah ada ditulis di Alkitab. Akhirnya saya saudara waktu itu terima Yesus ya karena dulu sebelum bertobat saya pelatih senam aerobik saudara, makanya gayanya begini nih. Ya. Dan tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan saya nggak pernah tahu tujuan hidup saya mau kemana. Karena saya pikir ya saya dilahirkan, setelah lahir besar cari kerja dapat duit hidup ya udah mati. Cuman itu pikiran saya. Saya nggak pernah tahu bahwa Tuhan itu punya rencana bagi saya di dunia ini dan juga saudara katakan. Ya, Tuhan punya rencana bagi kita di dunia ini. Bilang kanan kirimu, Tuhan tuh punya rencana atas hidupmu. Ya, benar saudara, Tuhan tuh punya rencana. Lalu apa rencana Tuhan itu? Lalu saya nggak ngerti, akhirnya saya tertekan di dalam keluarga karena papi saya tuh galak banget, tiap hari main pukul.
Saya kalau dipukul saudara sampai biru-biru badan saya merayap minta ampun gak diampuni. Ya, dihajar pakai ikat pinggang sampai biru-biru, dipukul pakai kayu, rambut saya mau dibotak, dijambak segala macam. Nangis minta ampun gak diampuni. Mami saya bilang gini, kamu maklum aja kenapa papi begitu, dia itu punya banyak ilmu. Salah satu ilmu yang sangat mempengaruhi papi saya ketika dia belajar ilmu kebal. Di tengah laut, di tengah malam, bulan purnama sama dukun diisi ilmu kebal, dimandiin. Dan sejak saat itu semakin menjadi-jadi, tiap hari marah, nggak pernah ada hari tanpa marah dan tanpa mukul. Makanya saya bilang orang Kristen yang tiap hari marah-marah, pasti ada ilmu kebal itu. Harus didoakan pelepasan. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita untuk hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 12 berkata begini, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal pakaian, bukan soal rumah mewah, bukan soal mobil mewah, bukan semua yang serba mewah yang Anda pakai di dunia ini. Tapi kerajaan sorga berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita gak bisa bohongin diri kita, mau semewah apapun yang kita pakai hari ini, kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran, maka hidupmu tidak akan ada damai. Dan ketika engkau tidak punya damai itu, engkau tidak punya sukacita. Yesus datang ke dalam dunia bukan bawa agama Kristen. Saudara, jangan bangga ketika engkau cuma jadi Kristen. Karena bukan orang Kristen yang masuk surga, amin. Yesus gak pernah berkata kalau kamu jadi Kristen kamu pasti masuk surga. Gak ada ayatnya. Dia bahkan berkata tidak semua, bukan karena sebab bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau Yesus berkata ayat itu bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang menyebut Yesus itu Tuhan? Agama apa coba? Agama apa yang menyebut Yesus Tuhan? Saya tuh bingung ya, di sini ada orang atau pura-pura nggak tahu atau gengsi atau apa. Jawablah saudara kalau ditanyain sama pendeta, amin. Tolong kita agak bersahabat dikit ya. Atau saudara kaget lihat saya kok datang marah-marah. Enggak, memang saya ini begini loh. Saya nggak ngajak berantem. Ya, saudara yang menyebut Yesus Tuhan tuh agama apa? Nah gitu dong. Biar cepat khotbahnya, amin. Saudara nggak jawab kita nggak selesai-selesai loh. Saudara hanya agama Kristen yang menyebut Yesus Tuhan. Berarti ayat ini ditulis buat siapa? Orang Kristen. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yesus datang ke dunia bukan bawa agama Kristen. Tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan orang, termasuk agama Kristen. Jadi jangan bangga kalau KTP saudara tulisannya Kristen. Ya, kalau hanya KTP-mu yang Kristen, maka ketika sangkakala akhir zaman berbunyi, dompet saudara terbuka, KTP saudara terangkat naik ke surga. Lalu saudara bingung, loh kok cuma KTP? Malaikat bilang, iya karena yang Kristen hanya KTP-mu. Lalu kita tertinggal. Ya, jangan saudara. Yesus datang ke dunia bukan bawa agama Kristen, lalu Yesus datang bawa apa? Bawa kerajaan Allah. Amin. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Anda tidak bisa menipu diri. Walaupun Anda hidup dalam kemewahan, kalau engkau tidak hidup dalam kerajaan sorga, engkau rugi di dunia ini. Hello? Ya, benar nggak saudara? Mau semewah apapun kita pakai tas 500 juta. Kalau dalam rumah tangga ribut terus suami istri tiap hari omong kosong. Setan bersorak-sorai lihat hidup kita. Ya, kalau dalam rumah tangga kita tidak ada kebenaran apalagi damai dan sukacita, maka itu semua dibangun dengan kepalsuan. Dan Anda jauh dari kerajaan Allah. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Saya harus memulai dari awal lagi supaya karena banyak orang Kristen nggak tahu. Ini saudara bisa pakai sebagai metode untuk penginjilan kepada orang-orang yang belum menerima Yesus. Pertama kali Tuhan menciptakan bukan setan. Yang pertama kali Tuhan ciptakan apa? Malaikat. Namanya Lucifer, dia memimpin pujian di sorga. Lalu dia memberontak, lalu dia dibuang kemana? Setan waktu memberontak dari sorga dibuang kemana? Yang lulus kom berapa banyak?
Ya, itu loh yang Alkitab bilang, kalau dilihat secara umur, harusnya Bapak Ibu ini sudah jadi pengajar. Tapi asas-asas tentang kekristenan aja belum ngerti. Astagfirullah subhanallah. Setan, malaikat dibuang, memberontak sama Tuhan di sorga, dibuang kemana? Bumi. Waktu itu bumi masih kosong. Ketika setan dibuang ke bumi, dia membangun kerajaannya dan sistem kepemerintahannya di dunia ini. Lalu Tuhan ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah dan sangat dikasihinya. Pertama kali manusia diciptakan, kita ditempatkan di mana? Taman Eden. Nggak perlu kerja, pengen makan durian tinggal ngomong durian jatuh, terbuka, makan enak. Ya, mau ngapain ada semua. Tapi akhirnya setan membujuk manusia, lalu manusia pun jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia berdosa, Allah itu kudus, manusia berdosa, kita terbuang dari hadapan Allah. Lalu manusia dari Taman Eden dibuang kemana? Sekarang kita ada di mana? Kita dibuang juga ke bumi. Berarti kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Bilang amin dong. Nggak usah takut ya, bilang amin saudara. Kita hidup satu nusa kambangan sama ngomongnya biasa aja ya. Ngomong setan. Ya, jadi kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Makanya di dunia ini tidak enak. Mau sehebat apapun kita dekat dengan Tuhan, yang namanya dunia tuh nggak enak. Ada yang bilang dunia ini enak? Siapa yang ngomong dunia enak? Udah rohani semua ya. Yang masih suka dugem-dugem, enak nggak dunia? Nggak usah sok rohani ya. Ya, dunia enak nggak saudara? Nggak enak dunia ini. Kenapa? Karena ini tempat terkutuk. Dunia ini tempat pembuangan. Kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Makanya jangan habiskan energi hidupmu untuk sesuatu yang nilainya tidak kekal di dunia. Cari duit boleh, tapi jangan mata duitan, amin. Kenapa Anda tertawa? Bilang kanan kirimu, jangan mata duitan. Hello, pakailah kekayaan yang Tuhan titipkan kepadamu untuk sebuah tujuan membangun kepentingan kerajaan Allah di bumi. Amin. Benar saudara, karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari yang terakhir. Jangan engkau pikir kekayaan yang diberikan di tanganmu itu hari ini adalah milikmu. Semua hanya titipan Tuhan. Dan semakin banyak engkau dipercayakan, maka semakin banyak pula engkau akan dituntut. Dunia ini enggak enak. Ya, siapa bilang dunia ini enak? Jangan habiskan energimu, engkau kehilangan kebahagiaan dalam rumah tangga cuma karena mengejar uang. Waktu kita mati kita nggak akan bawa satu pun dari apa yang kita punya. Seringkali orang lupa diri. Dia cari semuanya, ketika nafas hidupmu Tuhan ambil daripadamu. Apa yang akan engkau lakukan? Bukankah Yesus menulis sebuah perumpamaan di Alkitab tentang orang kaya? Semuanya ada dalam lumbung-lumbungmu, harta, kekayaan yang tidak akan habis sampai berapa keturunan. Bersenang-senanglah, bersukacitalah, nikmati semua yang kau punya. Lalu Tuhan bilang, hai orang kaya yang bodoh, kalau hari ini nyawamu diambil daripadamu, untuk apa semua yang kau sudah cari itu? Kita nggak bisa pegang kendali atas dunia ini, atas hidup kita. Nggak bisa. Ingat akan Tuhan senantiasa. Siapa yang mau hidup sampai 100 tahun? Enggak ada yang mau? Siapa yang nggak mau? Saya mau tanya lagi ya, harus ada yang angkat tangan. Nggak ada angkat tangan, awas loh ya. Yang mau hidup sampai 100 tahun angkat tangan. Nggak ada. Yang tidak mau sampai 100 tahun angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Yang tidak mau sampai 100 tahun, saya mau tanya, kenapa nggak mau sampai 100 tahun Ibu? Hah? Menderita, ya, sakit tulangnya, ya,
lututnya sakit, udah gak bisa jalan. Belum lagi pikun, mau ke dapur tembus ke teras. Ya, mau ke teras masuk garasi. Ya, pikun, istrinya tetangga dipikir istrinya dia. Kalau itu pura-pura pikun. Nggak usah pura-pura pikun ya, bapak-bapak. Ya, saudara nggak mau sampai 100 tahun karena sakit, menderita. Tetap aja alasannya egois ya. Kalau dikasih sehat, tulangnya sehat, semua sehat, nggak ada sakit, banyak duit, mau nggak 100 tahun? Ya, ternyata gampang sekali mengubah cara pandang saudara ya. Kasih duit aja dan semua yang enak. Langsung berubah, mau. Oh, kamu ketahuan, mata duitan. Ya, begitu kasih duit semuanya serba ini mau. Saya tetap nggak mau. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Ada saatnya kita kembali ke tanah kekekalan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Bukan di sini tempat kita, atau bukan di sini. Karena itu orang yang percaya Yesus nggak boleh takut dengan yang namanya kematian. Rasul Paulus bilang, aku benci tubuh celakaku ini. Terlebih suka aku beralih dari tubuh ini dan pergi menetap kepada Tuhan. Kenapa? Karena selama aku diam dalam tubuhku ini, aku jauh dari Tuhan. Rasul Paulus benci tubuhnya, saudara. Kenapa? Karena dia tahu selama dia hidup dalam daging ini, dia pasti jauh dari Tuhan. Dia mengerti dia harus hidup dalam kekudusan, tetapi berapa banyak kali dia harus melanggar kekudusannya. Karena dia nggak bisa tahan, dia masih bisa marah. Dia masih bisa melakukan hal-hal yang sifatnya kedagingan. Karena itu Rasul Paulus sampai kepada sebuah statement, dia bilang apa? Bagiku hidup di dunia ini adalah bekerja memberi buah bagi Kristus. Dan mati itu adalah sebuah keuntungan. Karena aku berjumpa dengan Kristus. Di sanalah tempat kita yang sesungguhnya, saudara. Amin. Bukan di bumi ini. Ada satu tempat kekekalan, tanah surgawi yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan di sini. Karena itu saudara, jangan tertipu dengan semua yang ada di dunia ini. Semua orang yang pernah mati ketemu Tuhan, sama Tuhan disuruh pulang ke dunia pada nggak mau. Nggak ada yang mau. Tuhan bilang pulang kamu, belum saatnya mati. Nggak mau Tuhan. Saya berapa kali ketemu orang yang pernah mati cerita. Disuruh pulang ke bumi, nggak mau. Kenapa? Di sini enak Tuhan. Nggak ada air mata, nggak ada tekanan. Dekat dengan Tuhan, damai sukacita. Hidup oleh manusia roh di sana, nggak ada semua yang bersifat daging. Tuhan bilang pulang ke bumi, nggak mau. Kenapa? Di sini nggak ada debt collector. Ya, nggak ada target yang harus dikejar. Mikirin urusan kerjaan, nggak ada. Ya, Tuhan suruh pulang nggak ada yang mau. Tapi Tuhan bilang belum saatnya, kamu harus pulang. Jadi saudara nggak perlu takut dengan yang namanya kematian. Bagian kita, persiapkan diri. Semua bisa terjadi, nggak usah bicara bom dulu baru mau mati. Ada banyak orang mulai ketakutan, bom di mana-mana. Setiap waktu kita bisa mati, amin. Nggak usah tunggu bom meledak baru mati, nggak usah. Orang duduk di kursi aja bisa mati. Saya punya saudara, pulang jalan-jalan pagi duduk di sofa sama istrinya ngobrol. Istrinya bilang, "Say, aku mandi dulu ya." Iya, pergi mandi 10 menit, keluar suaminya udah meninggal di sofa. Sampai istrinya nangis, "Kamu mati kenapa nggak ngomong-ngomong?" Ya namanya juga mati, masa pamit? Pamit itu piknik. Orang mati nggak pamit. Dia bilang, "Kalau saya tahu kamu mati, saya nggak mandi tadi lah." Nggak benar. Siapa yang tahu? 10 menit ditinggal kamar mandi, roh maut lewat, tarik nyawanya, pulang. Orang kaya. Kurang apa coba? Nggak ada yang tahu hidup ini, saudara. Teman saya suaminya matinya
Simpel gini, lihat, say ini plafon rumah kita bocor loh. Ya udah panggil tukang ya, nggak usah kata suaminya. Saya bisa kok, cuman pendek, nggak usah panggil tukang. Naik pakai tangga, lagi perbaiki, ada lebah hitam itu yang agak gede, terbang. Kan dia lagi di atas, hinggap di dada kiri, tiba-tiba ditikam di situ. Dia bilang pusing ya, turun, pingsan sampai di bawah. Dibawa ke rumah sakit, di jalan meninggal. Dokter bilang gini, Bu, ini sebenarnya lebah biasa loh. Kalau dia tikam di bibir atau di kuping cuman bengkak, Bu. Persoalannya dia tikam pas di pembuluh darah yang di jantung. Racunnya langsung masuk ke jantung tanpa dinetralisir dalam darah, langsung berhenti jantungnya. Istrinya berpikir, kalau saya tahu saya panggil tukang yang naik. Berarti yang diharapkan mati siapa? Tobat ya. Saya bilang kalau tukangnya naik, lebahnya nggak ada di situ. Loh benar nggak saudara? Maka ceritanya jadi berubah. Suami saya meninggal, kenapa lagi tidur ada lebah masuk kamar. Hinggap di dada kiri, tetap. Jadi bukan soal lebahnya, bukan soal tukang atau siapa. Memang sudah time limit. Habis waktu. Kita nggak tahu hidup kita sampai kapan, saudara. Ada di sini yang tahu hidup sampai umur berapa? Ada yang tahu matinya tanggal berapa? Ya, kenapa tanggal mati kita nggak dikasih tahu sama Tuhan? Kenapa? Supaya kita hidup berjaga. Bener, kenapa Tuhan nggak kasih tahu tanggal mati kita? Supaya kita berjaga-jaga, hidup nempel terus sama Tuhan. Karena kalau tanggal mati kita dikasih tahu misalnya ya, kamu akan mati tanggal 31 Desember 2030 seiring bubarnya Indonesia. Tolak dalam nama Yesus, Indonesia nggak akan bubar. Indonesia bangsa yang dikasihi Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa ini. Amin saudara. Kalau dikasih tahu ya kamu mati tanggal 31 tahun 2030. Maka saya yakin kita akan berdosa sampai tanggal 29. Ayo bener nggak, ngaku nggak? Ya berdosa terus tanggal 29 terakhir ini. Ya mau pijet dulu. Ya, ya ke panti pijet, Alexis sudah ditutup. Tapi rohnya tetap ada nggak? Ada. Ya pijet dulu ya sampai tanggal 29 ya. Besoknya tanggal 30 kudus. Bangun pagi ke teman-teman, "Wey, mau kemana bro?" "Shalom." "Apa kabar?" "Haleluya." "Lu ngapain? Kenapa?" "Glory." Kenapa? Mau mati besok. Kenapa kita nggak dikasih tahu tanggal matinya? Supaya kita berjaga. Makanya ada pepatah yang berkata, hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok. Kalau kita semua tahu kita mati besok, hari ini kita ngapain? Kudus banget. Kalau ada ibadah 3 kali, saya ikut 3-3-nya. Kenapa? Besok mati. Nggak ada yang tahu hidup ini saudara. Ya, nggak dikasih tahu aja masih pada sombong kita ini kadang-kadang ya. Nggak mikir ya. Lalu saya saudara, karena saya nggak bahagia di rumah, saya tertekan, saya stres, saya cari pelampiasan di luar. Saya cerita sama teman-teman saya tempat senam, saya ini bete banget. Ngapain sih ya orang itu lahir di dunia. Lalu mereka bilang gini, hidup ini cuma sekali Deb, nikmati aja dunia. Sayang loh kamu gak nikmati dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 berkata begini. Sebab semua yang ada di dunia ini, hanya 3 hal yang ada di dunia, catat baik-baik. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 tolong ditampilkan. Yang ada di dunia ini cuma 3 hal. Yang pertama adalah 1 Yohanes 2 ayat 16 ya. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ketika setan datang ke dunia ini, dia membangun sistem kerajaannya di bumi ini. Dan Alkitab bilang, semua yang ada di dunia bukan berasal dari Tuhan.
Apa yang ada di dunia ini cuma 3 hal. Pertama, keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia 5 bilang, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan, dan rupa-rupa kejahatan ada dalam daging kita. Dan barang siapa yang hidup menurut daging, maka dia akan mati binasa. Tetapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama ada keinginan daging. Semua punya daging gak? Ingat ya, dagingmu itu punya keinginan. Ya, makanya agak dikurang-kurangi. Berat badannya. Enggak. Ya, mau gendut, mau kurus, tetap sama yang namanya keinginan daging ya. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, dendam, amarah, kebencian, keserakahan, rupa-rupa kejahatan ada dalam daging kita ini. Saudara, setan zaman dulu sama setan zaman sekarang beda. Ya, setan zaman dulu tuh pocongan, kuntilanak, genderuwo. Zaman sekarang udah gak muncul setan begituan. Kenapa gak muncul? Udah kalah pamor. Manusia udah gak takut, ya, film horor laku keras. Sampai setan gondok, mereka kok gak takut lagi sama kita ya. Film kuntilanak ditonton, film setan ditonton, bejubel penontonnya antri. Mau beli tiket, sampai setan geleng-geleng kepala. Makanya setan udah gak muncul dalam hal yang begituan lagi. Ya, setan-setan zaman dulu sembunyi di gedung-gedung tua, di pabrik tua, sembunyi ngumpet, didatangi loh sama produser sama kameramen. Datang ke gedung tua ngapa? Cari setan mau di syuting. Ambil setan stres. Kata setan gini, memang sudah akhir zaman ya. Kenapa kata temannya? Lihat ya, bukan kita yang ganggu manusia, manusia yang ganggu kita. Sekarang semua manusia kesetanan loh. Ambil setan protes sama Tuhan, saya gak mau jadi setan lagi Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Ya. Setan mau dibikin film, sutradara datang, ngumpet setan loh. Kata setan, saya nggak mau jadi bintang film. Cari aja yang lain, akhirnya orang kerasukan di syuting. Ya, setan stres. Kata setan, tidak ada tempat aman lagi bagi kita di dunia ini. Nah, karena setan udah stres, dia tahu udah makin zaman, dia berinovasi. Setan zaman now. Setan zaman now tidak lagi menakutkan ya, kuntilanak, pocongan, udah enggak. Kata kuntilanak gini, aku sama orang Kristen lebih kudus aku. Bajuku panjang sampai di bawah, bolongannya 1 tok di belakang. Orang Kristen zaman now dia bilang, udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, Eke bingung, yang setan Eke apa ye? Halo bapak-bapak, banyak kuntilanak akhir zaman. Ya, banyak pelakor zaman now. Ada seorang ibu cerita sama saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Terus ibu tahu waktu saya ketahuan dia selingkuh, Bu, itu pelakornya, Bu. Teror saya tiap hari. Jadi perempuan-perempuan zaman now itu memang mereka membidik bapak-bapak. Makanya cowok-cowok sekarang banyak berondong tuh gak laku-laku. Kenapa? Dia nggak mau nikah sama berondong. Dia bilang gini, kita cari bapak-bapak. Karena sudah berkepribadian. Dia bilang bapak-bapak itu lebih punya hati, harta, dan properti. Ya, kalau berondong itu katanya, nikah ya sama berondong, cicilannya panjang. Ntar nikah baru mau nyicil rumah. Berapa tahun baru selesai cicilan rumah. Belum beli mobil. Lama. Bapak-bapak itu benar-benar punya hati. Jadi bapak-bapak hati-hati ya. Karena Anda punya hati. Harta dan properti. Bentar saya mau difoto nih. Biar nanti jadinya nggak gini. Kan jelek banget sudah. Enggak ya. Jadi ya punya hati. Makanya sekarang berondong nggak laku. Dan lebih gilanya lagi pelakor zaman now saudara, dia begitu dapat suami orang, yang dia cari nomor 1 nomor telepon istrinya loh. Memang beda ini pelakor zaman now, vitaminnya kenceng nih. Nggak tahu dia minumnya apa ya. Ya, sampai dia punya antibody itu luar biasa loh. Zaman dulu perempuan selingkuh sama suami orang takut setengah mati kalau ketahuan.
Sembunyi, kalau sekarang enggak. Dia teror istrinya. Kemarin ada berita di TV, seorang pelakor melabrak istri tua. Gila enggak? Dia datang ke rumah, dia labrak, suruh cerai loh. Memang setan ini gisinya lebih tinggi akhir zaman ya. Sampai heboh bermanifestasinya luar biasa loh. Dia bilang gini, ibu suami saya selingkuh bu, dia beliin apartemen tuh cewek di Surabaya bu. Terus ibu tahu itu cewek tiap hari SMS saya, lu gak tahu diri ya, suamimu itu udah gak cinta sama lu, putusin aja, cerai. Lu emang gak tahu diri ya, dia tuh lebih cinta sama aku. Tapi dulu dia bilang waktu saya belum bertobat, saya terpengaruh bu, tapi sekarang saya udah bertobat bu. Jadi saya balas dia, Tuhan Yesus memberkatimu. Tapi sakit loh. Makanya saudara, sekarang ini keluarga-keluarga digoncang habiskan sama setan. Kita harus kuat dalam rumah tangga suami istri. Kenapa? Ketika suami istri hancur, anak-anakmu hancur. Cucumu juga kena kutuk. Amin. Ingat apa yang kau tabur hari ini, itu akan dituai oleh keturunanmu. Ya, itu ada kutuk turun-temurun yang akan kena saudara. Semua perbuatan dosa yang kau hidupin. Makanya nomor 1 suami istri hidup dalam keterbukaan. Handphone gak usah pakai password, amin. Ketahuan ini masih banyak yang pada pakai password ya. Kalaupun pakai password, suami istri harus saling tahu. Gak apa-apa tuker-tukeran, ada loh. Orang Kristen suami istri gak boleh, istrinya pegang HP suaminya gak boleh. Ini harus dibaptis ulang. Dan kita rendam agak lama. 5 menit gitu. Dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Langsung masuk sorga. Daripada hidup lagi terus bikin ulah lagi. Bener loh bapak-bapak, jangan ya. Jangan simpan-simpan HP. Nggak apa-apa, saya sama suami kadang tuker-tukeran loh. Itu kan kenapa istri ada di sampingmu. Istri itu teman pewaris kerajaan Allah. Dia akan menjadi penolong dan juga satpam buatmu. Amin bapak-bapak. Ya, demikian juga istri-istri, kita terbuka sama suami kita. Kalau ada yang ganggu, bapak-bapak kasih tahu sama istrimu. Ya, perempuan-perempuan zaman now menyamar jadi sales credit card, nanti telepon, terus nanti ajak kencan. Ya, terus nanya, "Pak, udah makan belum?" Bilang, "Udah, istri saya masak nasi goreng pedes banget. Kayak sambel." Hati-hati loh saudara ya, jangan ditutup-tutupin. Makanya satu kali ada bapak-bapak, dia bilang sama istrinya gini, saya mau bikin kopi nih, gula di mana? Kata istrinya, itu loh di botol ya ada tulisannya garam. Nah kok bisa gula ditulis garam biar gak ketahuan semut? Terus suaminya kan bingung, loh kok bisa gitu? Kata dia, kan kayak kamu Pak, HP-mu Wanti lu tulis Wanto. Hello. Jadi kalau HP-nya bunyi isinya tanya, siapa itu yang telepon? Pak Wanto. Padahal waktu diangkat, halo. Bertobat. Yang benar begitu nggak usah angkat tangan bapak-bapak ya. Di rumah saja bertobat. Lo benar nggak saudara? Ya, akhirnya saya nikmati dunia, keinginan daging yang pertama. Percabulan, kenajisan, saya ke diskotik, ya saya dugem, saya lakukan semua hal, saya bersinah. Itu yang setan taruh dalam diri kita. Lalu Alkitab bilang di dunia ini yang kedua yang ada itu keinginan mata. Mata manusia itu ada puasnya enggak? Halo? Mata kita ini ada puasnya enggak? Enggak ada puasnya manusia itu, ya. Dikasih motor pengen, kasih mobil pengen, kapal ya, jadi juragan kapal. Kasih kapal pengen helikopter ya. Dikasih rumah tadinya kontrakan cuma 1 petak, pengen punya rumah sendiri. Kasih rumah 1 pengen 10. Udah punya rumah 10, beli tanah di mana-mana. Udah punya kapling di mana-mana ya. Punya hotel, punya villa ya. Udah punya rumah di sorga belum? Udah punya kapling di sorga? Jangan lupa ya saudara, jangan cuma beli kapling di bumi ya. Nanti di sana kita harus ada kapling loh. Jangan cuma kaya di bumi, tapi engkau melarat di hadapan Tuhan.
Lalu dikasih ini, tetap nggak ada puasnya manusia itu. Pengen mata kita tuh pengen terus. Berapa banyak yang udah menikah di sini? Ya, yang sudah menikah. Bapak yang pakai baju hitam deh. Nah, udah menikah ya Pak? Itu istrinya ya Pak? Menurut Bapak istrinya cantik nggak? Cantik ya? Yang lebih cantik dari istrinya ada nggak? Hah? Mama. Jangan bilang mama dulu, saya tahu hari ini hari ibu ya, hari Mother's Day saya tahu. Tapi saya lagi tanya sama Bapak tentang wanita lain, jangan mama ya. Yang lebih cantik dari istrinya Bapak ada nggak? Nggak ada. Jadi cuma ibu yang paling cantik. Kayaknya Bapak harus periksa mata deh Pak. Ya mirip sama suami saya saudara. Kalau saya tanya saya, menurut kamu saya cantik nggak cantik? Cantik banget. Yang lebih cantik dari saya ada? Nggak ada. Kamu paling cantik seluruh dunia. Saya bilang Pret. Kenapa saya bilang Pret? Kalau jalan di mall ada ibu-ibu cantik dilirik sama dia saudara. Tapi nggak apa-apa, berarti pria normal. Yang dia lirik wanita cantik. Daripada dia lirik cowok ganteng. Bahaya, cucok. Ya. Jadi dia tanya sama saya, menurut kamu saya ganteng banget. Yang lebih ganteng dari saya ada nggak? Banyak. Loh bener. Tapi di antara semua yang ganteng itu, kamu yang terbaik buat saya. Amin ya Pak ya. Yang cantik banyak ya Pak. Ngaku aja Pak. Jangan takut dicubit istri. Ya. Itu kan lebih baik jujur walaupun menyakitkan. Ya, mata itu nggak pernah ada puasnya. Ibu-ibu yang beli tas baru, survei membuktikan itu keinginanmu cuma bertahan 90 hari. 3 bulan engkau punya tas baru, buktikan. Habis itu engkau udah bosen. Lihat yang baru pengen lagi, bener nggak? Tingkat kepuasan manusia 3 bulan pertama beli mobil, dielus terus tuh mobil. Nanti udah 3 bulan berikutnya udah nggak ada, pengen lagi, lihat lagi yang baru, pengen lagi yang baru. Tapi hati-hati, Tuhan bilang, jangan engkau memuaskan semua keinginan tubuhmu untuk engkau turuti semua keinginannya. Keinginan daging itu bahaya. Keinginan mata, yang terakhir yang ada di dunia adalah keangkuhan hidup, yaitu kesombongan. Siapa yang nggak sombong? Ampuni ya, sombong semua di sini ya. Ada orang bilang gini, itu Bu, mentang-mentang kaya sombong sekali Bu. Orang kaya sombong ya biasa, miskin sombong aja banyak. Bener gak saudara? Enggak kaya, enggak miskin, semua orang punya bakat sombong. Tapi Tuhan menentang orang yang sombong. Mau kaya mau miskin kita semua ini sama, cuma tercipta dari tanah. Mati nanti balik kembali jadi tanah. Tapi kalau hidupmu terlalu banyak masalah, saya curiga Anda dicipta dari tanah sengketa. Harus didoakan pelepasan itu. Ya. Jadi saudara nggak boleh sombong. Yang ada di dunia ini yang ketiga adalah keinginan, kesombongan, keangkuhan hidup. Cuma 3 ini yang ada di dunia. Makanya jangan mau lama-lama di dunia. Amin. Kita harus tinggalkan dunia ini. Kematian adalah awal sebuah kehidupan dalam kekekalan. Kekal di surga bersama Bapa di surga kalau hidupmu benar. Kekal di neraka jika hidupmu tidak benar. Persiapkan hidup kita. Ini saya sampai jam berapa? Udah habis waktu ya Bu? Belum ya? Sampai jam berapa Pak? Ya. Jadi saudara, ya, harusnya kita selesai jam 12 ya. Tapi saya khotbahnya sampai jam 1 ya Bu. Anda puas, saya lemes. Habis ini saya masih ada khotbah 2 kali lagi saudara ya. Hari Minggu itu hari dinas.